majestic and holy, you. All of the things you do, all of your glory fills me with wonder. Oh yeah, you, majestic and holy, you. All of the things you do, all of your glory fills me with wonder. You do amazing things. Your power, your goodness, your beauty, your justice, that show you're amazing. Yeah, you amaze me. Your power, your goodness, your beauty, your justice, that show you're amazing. Oh yeah, you amaze me. You, majestic and holy, you. All of the things you do, all of your glory fills me with wonder. Oh yeah, you, majestic and holy, you. All of the things you do, all of your glory fills me with wonder. You do amazing things. Your power, your goodness, your beauty, your justice, that show you're amazing. Yeah, you amaze me. Your power, your goodness, your beauty, your justice, that show you're amazing. Oh yeah, you amaze me. You, majestic and holy, you. All of the things you do, all of your glory fills me with wonder. Oh yeah, you, majestic and holy, you. All of the things you do, all of your glory fills me with wonder. You do amazing things. Shalom adik-adik, apa kabar kalian semua? Pasti luar biasa ya. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Yuk ambil sikap doa yang baik dan benar ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu pada hari ini. Terima kasih untuk kasih dan anugerah-Mu. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami mau menjadi pendengar yang baik. Kami mau duduk diam Tuhan. Kami mau membuka telinga kami, membuka hati kami Tuhan. Dan kami mau menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, tema kita minggu ini adalah apa yang telah difirmankannya akan dilakukannya segera. Nah adik-adik, mari ambil Alkitab kalian ya. Kita akan membuka ayat. Nah, kalian buka di Roma 9 ayat 28. Nah, Miss bacakan ya. Sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi, sempurna dan segera. Nah, adik-adik, nih dalam Alkitab terjemahan bahasa Inggris, kata sempurna ini adalah utuh ya, seluruh. Kata sempurna ini dalam terjemahan bahasa Inggris adalah completely. Nah, dan segera itu adalah cepat. Nah, kalau dalam bahasa Inggris segera itu artinya quickly. Nah, adik-adik pasti tahu ya, kalau Tuhan telah berfirman, Tuhan telah berjanji, pasti Tuhan akan menggenapinya ya. Nah, Tuhan itu tidak pernah melakukan dengan setengah-setengah atau hanya sebagian kecil saja, tapi Tuhan menggenapi firman dan janjinya itu dengan utuh, dengan sempurna, dan dengan seluruhnya. Nah, adik-adik, Tuhan juga tidak pernah memperlambat janjinya atau menunda-nunda janjinya. Nah, tetapi Tuhan akan melakukannya dengan segera, dengan cepat dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik, Miss mau adik-adik katakan dengan yakin ya, ulangi apa yang Miss ucapkan ya. Completely and quickly. Nah, adik-adik, Miss hari ini mau mengajak adik-adik untuk merenung ya. Nah, sambil merenung, adik-adik bisa persiapkan kertas ya. Adik-adik bisa mengambil kertas, pena, atau pensil. Nah, Miss mau mengajak kalian untuk merenung serta menuliskan apa nih janji Tuhan atau firman Tuhan yang sudah Tuhan beri dalam kehidupan kalian. Miss ulangi lagi ya, apa janji Tuhan atau firman Tuhan
yang sudah Tuhan beri dalam kehidupan kalian. Nah, kalian bisa tuliskan di kertas ya. Nah, Miss kasih contoh ya, Miss kasih contoh. Yang pertama itu mungkin saat kalian berdoa memohon kesembuhan kepada Tuhan. Nah, lalu Tuhan menjawab doa kalian. Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan memberikan kesembuhan. Nah, mungkin adik-adik bisa berdoa memohon kesembuhannya untuk keluarga, atau untuk teman-teman, atau untuk orang-orang di sekitar adik-adik. Nah, jadi Tuhan sudah berfirman kalau Tuhan mau menyembuhkan siapa gitu yang adik-adik sedang doakan. Nah, yang kedua, contoh lainnya bisa juga setiap harinya pasti kalian mendoakan orang tua kalian ya, Miss percaya ya. Nah, ada pasti dari kalian yang mendoakan misalnya untuk kelancaran, kesuksesan, atau kemajuan dari usaha pekerjaan orang tua kalian. Nah, lalu pada saat kalian membaca firman, kalian merasa bahwa Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan memberkati keluarga kalian, memberkati usaha pekerjaan orang tua kalian. Nah, kalian bisa tuliskan. Jadi misalnya 1, Tuhan sudah berjanji memberikan kesembuhan kepada. Kedua, Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan memberkati usaha pekerjaan orang tua. Nah, bisa seperti itu ya. Atau ada janji-janji yang lain bisa kalian tuliskan apa saja itu. Nah, lalu yang kedua, dari janji-janji yang kalian tulis itu ya, dari semua janji-janji Tuhan yang kalian tulis itu, coba kalian lihat kembali mana yang sudah Tuhan genapi atau mana yang belum Tuhan genapi. Atau misalnya nih, seperti contoh tadi yang pertama ya, untuk kesembuhan. Misalnya kalian mendoakan kesembuhan bagi misalnya contoh bagi kakek kalian ya. Nah, ternyata sampai saat ini kakek kalian belum disembuhkan Tuhan. Ini misal ya. Nah, kalian bisa tulis di sampingnya itu Tuhan belum menggenapi janjinya karena kakek belum sembuh, misalnya seperti itu ya. Nah, tapi misal nih ada janji Tuhan yang sudah digenapi. Misalnya tiba-tiba nih, kayak tadi kan contohnya usaha orang tua kalian diberkati. Misalnya tiba-tiba nih papa dapat proyek misalnya, diberkati Tuhan. Nah, kalian bisa tulis Tuhan sudah menggenapi janjinya karena usaha papa sudah diberkati. Nah, kalian bisa tulis jadi yang ini sudah, yang ini belum, atau yang ini sebentar lagi dipenuhi Tuhan ya. Kalian bisa tuliskan itu di kertas ya. Nah sekarang kalau sudah, Miss akan mengajak kalian untuk banyak membuka ayat firman Tuhan ya. Nah, kalian sudah persiapkan kan Alkitab kalian? Mari kita buka satu-satu ya. Ada banyak ayat firman Tuhan yang bisa menguatkan kalian dalam penggenapan firman Tuhan atau janji Tuhan. Ya, yang pertama itu ada di Bilangan 22 ayat 19. Nah, ulang lagi ya, Bilangan 22 ayat 19. Dibacakan, Allah bukanlah manusia, sehingga ia berdusta, bukan anak manusia, sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Nah, adik-adik, di ayat ini dikatakan bahwa Tuhan itu pasti menggenapi firman-Nya. Apa yang dikatakan Tuhan, pasti Tuhan genapi. Tuhan tidak mungkin tidak melakukan firman-Nya ya. Nah, selanjutnya kita buka lagi ayat yang kedua, itu ada di Mazmur 12 ayat 7-8. Kalian bisa buka ya. Nah, sambil Miss bacakan ya. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali dibunyikan dalam dapur peleburan di tanah. Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Nah, adik-adik, di sini dituliskan bahwa janji Tuhan itu adalah janji yang murni. Janji Tuhan itu murni, asli. Janji Tuhan itu tidak janji palsu. Nah, dan juga dikatakan bagaikan perak yang teruji. Jadi, janji Tuhan itu sudah teruji dalam hidup kita, bahwa pasti Tuhan genapi janjinya dalam hidup kita. Nah, lalu yang ketiga ya. Yang ketiga ada di Mazmur 18 ayat 30. Kalian bisa buka ya. Mazmur 18 ayat 30. Adapun Allah jalannya sempurna,
janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Nah, adik-adik, di ayat ini dikatakan, adapun Allah jalannya sempurna dan janji Tuhan adalah murni. Seperti yang Miss katakan tadi bahwa janji Tuhan adalah murni. Nah, di sini dikatakan bahwa jalannya sempurna. Nah, adik-adik ingat tadi di awal sempurna itu artinya adalah utuh, seluruh ya. Nah, jadi jalan Tuhan itu adalah jalan yang sempurna. Mungkin dalam penggenapan janji ada jalan Tuhan yang tidak kita mengerti. Tetapi percayalah bahwa jalan yang Tuhan sediakan bagi penggenapan firman-Nya itu adalah jalan yang sempurna. Nah, lalu yang keempat. Kita buka di Yosua 21 ayat 44 sampai 45. Yosua 21 ayat 44 sampai 45. Dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan ke segala penjuru, tepat seperti yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Tidak ada seorang pun dari semua musuhnya yang tahan berdiri menghadapi mereka. Semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Nah, adik-adik, dalam penggenapan janji bagi bangsa Israel, dalam perjalanannya itu bangsa Israel menempuh perjalanan yang panjang ya untuk meraih janji Tuhan bagi mereka. Nah, di sini dikatakan bahwa Tuhan melindungi mereka dalam perjalanan mereka menuju perjanjiannya. Nah, Tuhan melindungi dari segala musuh, dan juga dikatakan dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan itu tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi ya. Jadi semua janji Tuhan bagi bangsa Israel, juga bagi adik-adik, bagi Miss, dan bagi orang-orang yang percaya itu semuanya pasti dipenuhi Tuhan ya. Nah, yang kelima di 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Nah, adik-adik, di sini dikatakan bahwa Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya lalai. Nah, adik-adik, mungkin dalam perjalanan penggenapan janji Tuhan dalam hidup kalian, kalian merasa ada orang yang, mana nih janji Tuhan katanya mau terjadi dalam hidupmu. Nah, saat kalian merasa ada orang yang berkata seperti itu kepada kalian, nah kalian harus pegang ayat ini ya, di 2 Petrus 3 ayat 9 ini, bahwa Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Nah, adik-adik, lalu ya, dalam Alkitab ada satu contoh tokoh yang mengalami penggenapan janji Tuhan dengan completely dan quickly, dengan sempurna dan segera. Siapa itu? Nah, itu adalah Yusuf. Nah, adik-adik pasti sering ya mendengar cerita Yusuf ya. Nah, dalam Kejadian 37 ayat 1 sampai 11 di sini, Yusuf itu dimulai dari mimpinya. Dia mendapat mimpi bahwa berkas-berkas saudaranya itu akan tunduk kepada berkasnya. Nah, lalu di ayat 12, tadi di ayat 11 ya, sekarang di ayat 12, dia dijual dan dibuang ke sumur ya, karena saudara-saudaranya iri ya kepada dia. Nah, lalu kita lompat ya adik-adik, kita lompat ke pasal 39 ayat 1 sampai 6. Nah, di rumah Potifar, Yusuf ini kan diberikan kepercayaan, diberikan kekuasaan. Nah, ternyata setelah itu Yusuf mengalami dijebak, difitnah, dan dia dipenjara. Nah, dipenjara pun karena Yusuf ini orang yang baik ya. Yusuf adalah orang yang baik. Nah, bahkan di penjara pun dia dipercayakan oleh kepala penjara. Nah, diberi kepercayaan oleh kepala penjara. Nah, lalu singkat cerita, di penjara dia bertemu dengan juru minuman dan juru roti. Nah, suatu ketika mereka bermimpi dan mereka meminta Yusuf untuk mengartikan mimpi mereka, dan Yusuf pun mengartikan mimpinya. Nah, lalu setelah Yusuf bisa mengartikan mimpi dari juru minuman, juru roti ini, Yusuf ini dilupakan selama 2 tahun. Yusuf ini seperti dianggap tidak ada selama 2 tahun ya.
Nah, lalu setelah itu, pada saat itu, Raja Firaun tiba-tiba bermimpi. Nah, tidak ada yang bisa mengartikan mimpinya ya. Nah, tidak ada yang bisa mengartikan mimpi Raja Firaun ini. Lalu juru minuman dan juru roti itu pun teringatlah kepada Yusuf bahwa di penjara Yusuf ini pernah mengartikan mimpi mereka. Lalu dipanggillah Yusuf ini untuk mengartikan mimpi daripada Firaun. Nah, lalu Yusuf pun berhasil mengartikan mimpinya. Nah, setelah Yusuf berhasil mengartikan mimpinya, nah adik-adik, Yusuf pun menerima janji Tuhan. Ya, Yusuf menerima janji Tuhan. Itu ada di pasal 41 ayat 42 sampai 50. Jadi di Kejadian 41 ayat 42 sampai 50. Nah, itu isinya adalah janji Tuhan atas hidup Yusuf itu digenapi. Nah, di sini Miss mau menyelipkan activity ya untuk kalian ya. Nah, kalian bisa membaca di rumah, kalian buka ayatnya ya, di Kejadian 41 ayat 42 sampai 50. Nah, kalian bisa baca di rumah apa saja isi dari ayat tersebut. Nah, isi dari ayat tersebut itulah janji Tuhan yang digenapi bagi hidup Yusuf. Nah, lalu, Miss mau membagikan ada fakta menarik, ada fun fact. Nah, siapa nih di sini yang suka dengan fakta yang menarik ya? Nah, ada fun fact dari cerita Yusuf tadi. Nah, Yusuf itu pertama kali bermimpi pada waktu dia berumur 17 tahun. Nah, pada waktu dia berumur 17 tahun. Nah, lalu pada saat dia menghadap Firaun, ya, pada saat dia menghadap Firaun tadi untuk mengartikan mimpi Firaun, Yusuf itu berumur 30 tahun. Wah, 30 tahun itu masih sangat muda ya, 30 tahun. Nah, jadi di umur 30 tahun Yusuf ini sudah menjadi penguasa. Ia berhasil melewati proses selama 13 tahun ya. Kalau kita hitung tadi umurnya 30, lalu kita kurangi dengan 17, berarti hasilnya adalah 13 tahun. Jadi Yusuf ini melewati proses selama 13 tahun dalam penggenapan janji Tuhan atas hidupnya ya. Nah, jadi Yusuf ini dari penggembala domba menjadi budak, lalu dia dipenjara. Nah, dan pada akhirnya janji Tuhan digenapi atas hidupnya, ia menjadi penguasa ya. Nah, Yusuf ini layak mendapatkan penggenapan janji Tuhan setelah dia melalui proses selama 13 tahun ini. Nah, adik-adik, dalam perjalanan hidup Yusuf itu ada 4 hal yang bisa kita teladani. Ada 4 hal yang dia lakukan sehingga janji Tuhan itu bisa digenapi dalam hidupnya. Yang pertama itu adalah Yusuf itu tidak melihat ke belakang. Yusuf itu tidak melihat masa lalunya, apa yang terjadi di masa lalunya. Yaitu yang pertama, dia dibuang oleh saudara-saudaranya. Nah, dia tidak melihat masa lalunya ya. Dia tidak mengingat juga dosa-dosanya yang dahulu yang pernah dia lakukan, tapi Yusuf ini memandang ke depan ya. Nah, lalu yang kedua, Yusuf itu taat. Nah, dan yang ketiga, Yusuf tidak menyerah. Dia tidak menyerah ya, meski dia dijebak, difitnah, dimasukkan ke penjara, dia tidak patah semangat, dia tidak menyerah, dia tetap percaya kepada Tuhan, tetap menjadi orang yang beriman. Nah, lalu yang keempat adalah Yusuf menikmati proses yang terjadi dalam hidupnya. Nah, selama 13 tahun Yusuf ini mengalami penderitaan demi penderitaan. Tetapi yang Yusuf lakukan itu dia menikmati prosesnya. Dia tidak mengeluh kepada Tuhan. Dia menjalani 13 tahun itu dengan menikmati prosesnya ya. Nah, adik-adik, jadi kita bisa meneladani kisah Yusuf ini dalam hidup kita untuk penggenapan janji Tuhan atas hidup kita, bahwa janjinya itu digenapi dengan sempurna dan segera, yaitu tadi dengan completely dan quickly. Ayat hafalan minggu ini
Mazmur 12 ayat 8a. Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Miss ulang satu kali lagi ya. Mazmur 12 ayat 8a. Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Nah, adik-adik, kita sudah selesai ibadah pada hari ini. Sebentar, kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini ya. Nah, mari kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada hari ini, buat ibadah pada hari ini, sehingga kami dapat mengikuti dari awal, pertengahan, hingga akhir. Tuhan, terima kasih untuk kasih dan anugerah-Mu, perlindungan-Mu juga dalam hidup kami. Tuhan, kami berdoa saat ini memberkati Tuhan, adik-adik Tuhan, kami berdoa Tuhan lindungi selalu mereka Tuhan pada saat mereka sekolah, melakukan kegiatan, Tuhan sertai dan lindungi. Begitu juga dengan kedua orang tua mereka dan keluarga mereka, Tuhan sertai selalu kemanapun mereka pergi Tuhan, ada para malaikat-Mu yang menyertai. Dan juga Tuhan, kami berdoa buat gereja kami juga senantiasa Tuhan nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu Tuhan. Juga kami berdoa buat bangsa kami Tuhan, negara kami Tuhan, Indonesia Tuhan, dari Sabang sampai Merauke kami berdoa Tuhan, biar tangan-Mu Tuhan, jangan pernah Engkau meninggalkan Tuhan, biar perlindungan, damai, sejahtera, berkat Tuhan atas bangsa kami Tuhan, selalu dalam naungan tangan-Mu Tuhan. Juga kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin negara kami Tuhan, mengambil keputusan semuanya Tuhan dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sampaikan doa-doa kami Tuhan dengan penuh ucapan syukur Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Matius 16 ayat 18b. Dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Poin for fun. Bagaimana cara untuk mendapatkan poin? 2 poin untuk komen di YouTube. Jadi tulis nama kalian di kolom komentar dan bukan di live chat ya. 2 poin untuk video ayat hafalan. Kirimkan video ayat hafalan kalian ke WA gereja di 085795x708. 4 poin untuk video yang terpilih. Video yang kalian kirim akan dipilih untuk menjadi pemenang loh di setiap minggunya. 1 poin untuk join di iCare. Setiap kehadiran kalian di iCare, maka kalian akan mendapatkan 1 poin lagi loh. 1 poin untuk menghafal ayat di iCare. Bagi kalian yang bisa menghafal ayat di iCare, maka kalian akan mendapatkan 1 poin lagi. 5 poin untuk undang teman di ibadah. Kalian bisa mengajak teman atau saudara untuk join bersama selama 3 minggu berturut-turut, maka akan mendapatkan 5 poin. Ayo segera kumpulkan poin kalian sebanyak-banyaknya untuk ditukar hadiah. Dan jangan lupa untuk undang teman atau saudara kalian ya. God bless you, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.